Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal TIU ya, atau tes intelijensi umum untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Soal yang pertama, seseorang ingin mengiklankan mobilnya melalui surat kabar dalam 3 baris. Pada hari pertama, ia harus membayar 30.000 per baris, untuk 3 hari berikutnya 20.000 per baris, dan hari-hari selanjutnya adalah 15.000 per baris. Berapa hari ia bisa memasang iklan di surat kabar tersebut jika ia membayar dengan harga 300 ya, Rp360.000. Apakah A 6 hari, B 7 hari, C 8 hari, D 9 hari, atau E 10 hari? Oke, perhatikan di sini ada seseorang, dia ingin mengiklankan ya, dia ingin mengiklankan mobilnya melalui surat kabar itu dalam 3 baris. Nah, di sini katanya kalau dia ingin mengiklankan pada hari pertama ya, pada hari pertama itu dia harus membayar 30.000 per baris ya. Jadi 30.000 untuk setiap barisnya. Per baris itu kan untuk setiap satu baris ya. Di sini dia ingin mengiklankan berapa baris di 3 baris. Coba kita tulis dulu ya. Pada hari yang pertama, maka dia akan mengeluarkan biaya untuk mengiklankan mobilnya itu. Kira-kira berapa biaya yang dia keluarkan untuk hari yang pertama? Katanya di sini hari yang pertama itu dia harus membayar 30.000. Ya, kita tuliskan di sini ya, harganya 30.000 per baris. Nah, karena dia ingin mengiklankan sebanyak 3 baris gitu ya, berarti kan 30.000, tentu kita kalikan dengan 3 ya, kita kalikan dengan 3. Kemudian ini berapa jumlah harinya? 1 hari ya, untuk 1 hari berarti kita kalikan dengan 1 ini adalah jumlah harinya. Jadi 30.000 biaya untuk hari pertama tadi ya, 30.000 dikali dengan 3. Tadi kenapa dikali 3? Karena dia ingin mengiklankannya 3 baris, sedangkan 30.000 itu adalah untuk 1 baris ya, atau per 1 barisnya. Kemudian kita kali 1, yaitu selama 1 hari. Kita cukup kalikan saja. 30.000 dikali 3, 90.000 dikali 1, ya hasilnya adalah 90.000. Berikutnya, nah tentu biaya yang dia harus keluarkan untuk hari yang pertama ya, untuk mengiklankan mobilnya itu adalah Rp90.000. Berarti masih ada sisanya ya. Ini kan uangnya 360.000. Oke, kita coba. Katanya untuk 3 hari berikutnya. Nah, kalau 3 hari berikutnya berarti hari yang kedua gitu ya. Hari yang kedua, hari yang ketiga, dan hari yang keempat. Nah, kalau dia ingin mengiklankan mobilnya juga, berarti 3 hari berikutnya, yaitu hari kedua, ketiga, dan keempat, biaya yang dikenakan itu adalah 20.000. Dikalikan, tetap ya, dikalikan dengan 3. Karena 20.000 ini untuk 1 baris. Sedangkan tadi dia ingin mengiklankannya 3 baris. Kemudian kita kalikan dengan 3. Kenapa dikali 3? Hitung harinya. Ini kan harinya 1, 2, 3 ya, jadi 20.000 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah, nah 20.000 kali 3, 60.000, 60.000 kali 3, Rp180.000. Kita coba hitung dulu ya, berapa biaya yang dia keluarkan untuk mengiklankan pada hari pertama dan 3 hari yang berikutnya. Kita coba jumlahkan. Ini kalau kita tambahkan 90.000 ditambah 180.000 itu hasilnya adalah 270.000. Sedangkan tadi dia membayarnya berapa? 360 ya. Nah, 270.000 ini biaya yang dia keluarkan untuk berapa hari dia mengiklankan? Untuk 4 hari. Oke, kita coba hitung dulu ya sisa uangnya lagi. 360 kita kurangkan dengan 270, maka tinggal 90.000 lagi. Nah, ini adalah sisa uangnya. 90.000 lagi ya. Berarti dia masih bisa mengiklankan mobilnya pada hari yang berikutnya ya kan, karena sisa uangnya masih ada 90.000. Jadi caranya bagaimana? Nah, jadi sisa uangnya tadi 90.000 tinggal kita bagi dengan, nah kalau untuk hari yang berikutnya kan tadi katanya hari pertama 30.000 per baris. 3 hari berikutnya 20.000 per baris. Ini ya hari kedua, ketiga, keempat. Dan hari-hari selanjutnya atau hari-hari berikutnya hanya dikenakan biaya 15.000 per baris. Artinya pada hari yang kelima dia hanya dikenakan biaya 15.000 per baris. Karena dia ingin mengiklankan 3 baris, tentu 15.000 kita kali 3 ya. Hasilnya adalah 45.000. Jadi 90.000 kita bagi 45.000 gampang ya. Kita tinggal coret nolnya 3. Ini coret nolnya 3. Maka tinggal 90 dibagi 45, itu hasilnya adalah 2 atau 2 hari. Jadi jumlah hari ya, atau berapa hari dia bisa memasang iklan di surat kabar tersebut, jika dia membayar 360.000, tentu 4 hari ditambahkan dengan 2 hari. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang A.
Soal yang berikutnya, dari 10.000 peserta tes seleksi CPNS, 3.900 diantaranya memilih instansi Dinas PU. Di antara peserta yang memilih Dinas PU ini, 1.100 peserta juga memilih instansi Dinas Pertanian. Jika ternyata 3.200 peserta tes tidak memilih instansi Dinas PU dan Dinas Pertanian, maka berapa persen peserta yang memilih Dinas Pertanian saja di antara 10.000 tersebut? Nah, soal ini paling gampang ya, ini kan terkait dengan himpunan ya. Paling gampang kita kerjakan dengan menggunakan diagram Venn sebenarnya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada 2 buah himpunan ya. Ini yang merah adalah untuk menyatakan banyaknya orang yang memilih Dinas PU, dan yang biru ini untuk menyatakan banyaknya yang memilih Dinas Pertanian. Nah, perhatikan kolomnya ya, ini ada, kalau kita berikan daerah ini daerah 1, ini daerah 2 di tengah, dan ini adalah daerah yang ketiga. Nah, daerah yang di tengah ini menunjukkan bahwa orang tersebut memilih kedua-duanya. Dia memilih Dinas PU, juga memilih Dinas Pertanian. Jadi kata kuncinya atau untuk mengisi diagram Venn ini, paling gampang kita isi di tengah dulu ya, kalau seandainya memang di tengahnya diketahui. Coba kita lihat dulu, di sini katanya ada 1.100 peserta juga memilih instansi Dinas Pertanian. Artinya apa? Di antara, katanya sini kita baca dari kalimat ini, di antara peserta yang memilih Dinas PU ini, 111 peserta juga memilih instansi Dinas Pertanian. Artinya, nah 1.100 bisa kita letakkan di tengah ya. Artinya 1.100 ini juga memilih Dinas PU dan memilih Dinas Pertanian. Nah, sekarang kita bisa isi untuk daerah yang di sini. Nah, untuk daerah yang di sini itu adalah yang memilih Dinas PU saja. Ingat ya, yang memilih Dinas PU saja. Bagaimana cara menghitung untuk yang memilih Dinas PU saja? Caranya gampang. Kita lihat yang memilih tadi instansi Dinas PU kan 3.900 ya. Jadi 3.900 ini udah tercampur dia. Ada yang memilih Dinas PU saja, ada yang memilih Dinas PU dan Dinas Pertanian Dinas Pertanian. Jadi ini udah tercampur. Sedangkan kita di sini ingin mencari yang hanya memilih Dinas PU saja. Caranya bagaimana? Tentu 3.900 ini tinggal kita kurangkan dengan 1.100 ya. Jadi kalau kita kurangkan 3.900 dikurang 1.100 itu hasilnya adalah 2.800. Jadi inilah jumlah orang yang hanya memilih Dinas PU saja. Sehingga kalau kita jumlahkan 2.800, kita tambahkan dengan yang memilih kedua-duanya, hasilnya adalah 3.900. Nah, ingat ya, 3.900 ini adalah yang tercampur gitu. Tidak hanya memilih Dinas PU saja, tapi ada yang memilih Dinas PU, ada yang memilih Dinas PU dan Dinas Pertanian. Nah, kemudian katanya di sini juga, jika ternyata 3.200 peserta itu tes gitu ya, tidak memilih instansi Dinas PU. Jadi, kalau dia tidak memilih, berarti posisinya dia di luar. Berarti dia tidak berada di dalam himpunan, berarti posisinya ada di luar. Pertanyaannya adalah, maka berapa persen peserta yang memilih Dinas Pertanian saja? Nah, berarti yang untuk daerah ya, untuk daerah yang memilih Dinas Pertanian saja, itu kan daerahnya di sini kan? Sedangkan ini daerahnya belum kita ketahui, atau nilainya belum kita ketahui. Jadi kita bisa misalkan dengan X saja. Oke, nah jadi untuk menentukan nilai X bagaimana? Kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Jadi 2.800 kita tambahkan dengan 1.100, kita tambahkan dengan X, kemudian kita tambahkan dengan 3.200, itu nilainya harus sama dengan jumlah peserta seluruhnya, ya kan, yaitu 10.000. Nah, kita tinggal operasikan secara matematis. 2.800 bisa kita tambahkan dengan 1.100 ya, itu hasilnya adalah 3.900. Kemudian kita tambahkan dengan 3.200, hasilnya adalah 7.100. Kemudian kita tambahkan dengan X ya, di sini hasilnya adalah Rp10.000. Untuk menentukan nilai X saja, bukan Rp10.000 ya, tapi 10.000 orang gitu ya. Maka untuk menentukan nilai X saja akan sama dengan 10.000 kita kurangkan, nah jadi 7.000 pindah ruas jadi negatif ya, 7.100. Jadi X akan sama dengan 2.900. Jadi 10.000 dikurang 7.100 adalah 2.900. Nah, jadi ini adalah banyak peserta yang hanya memilih Dinas Pertanian saja. Karena di sini yang ditanyakan adalah persen peserta yang memilih Dinas Pertanian, tentu kita hitung dulu ya, nilai persennya gampang. Mencari nilai persen akan sama dengan jumlah yang memilih Dinas Pertanian saja tadi, yaitu 2.900, kita bagi dengan jumlah seluruhnya, atau jumlah seluruh peserta, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 100%. Kita bisa sederhanakan angkanya, ini bisa kita coret nolnya 2, di bawah coret lagi 2, nah ini juga ada 02, kita coret lagi. Nah, maka yang tinggal adalah 29 dikali 1, ya hasilnya 29 ya, dibagi 1, hasilnya 29 juga. Berarti jawabannya adalah 29%. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.
Oke, sahabat excellent, semoga membantu, semoga bermanfaat. Next video kita akan bahas kembali beberapa soal-soal hot lainnya yang berkait atau yang sering muncul ketika mengerjakan soal tes TIU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.